Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Putri dari jurusan Pendidikan Matematika kelas 6A. Di sini saya akan menjelaskan tugas akhir dari mata kuliah Seminar Pendidikan Matematika dengan judul Dampak COVID-19 terhadap pendidikan yang ada di Indonesia. Silakan simak video berikut ini ya. Yang pertama, saya akan menjelaskan definisi COVID-19. COVID-19 adalah penyakit menular yang disebabkan oleh sindrom pernapasan akut, yaitu coronavirus. Coronavirus ini memasuki atau menyebar di Indonesia pada awal tahun 2020 dan pertama kali muncul di kota Wuhan, Cina pada akhir Desember 2019. Dengan kejadian ini menyebabkan beberapa negara atau bahkan di semua negara menerapkan peraturan untuk memperlakukan lockdown dalam rangka dapat mencegah penyebaran virus corona ini. Beberapa gejala dari COVID-19 ini yaitu demam, batuk kering, flu, dan sesak napas. Dan dampak yang paling buruk yaitu kematian. Sampai saat ini, jumlah pasien dari virus ini masih terus bertambah di seluruh dunia dan sudah ditemukan vaksin untuk mencegah berkembangnya virus ini. Hal ini juga membuat pemerintah Indonesia dan semua pihak yang terkait berupaya ikut berperan dalam mengatasi virus ini. Para dokter umum dan spesialis menghimbau kepada masyarakat agar selalu menjaga kebersihan diri dan lingkungan, sekaligus tak banyak melakukan aktivitas di luar rumah. Nah, salah satu dampak virus ini juga adalah aktivitas di bidang pendidikan. Tidak hanya terjadi di Indonesia, melainkan juga di seluruh dunia. Beberapa dampak dari pandemi COVID-19 atau yang kita kenal corona terhadap dunia pendidikan diantaranya penutupan sekolah-sekolah mulai dari pendidikan usia dini, TK, sekolah dasar, sekolah SMP, SMA, hingga perguruan tinggi. Dengan dilakukannya penutupan sekolah, pemerintah mengambil keputusan supaya proses pembelajaran tidak tertinggal dan peserta didik tetap mendapatkan ilmu. Dan peserta didik bisa belajar dari rumah. Pemerintah mengambil keputusan dengan cara menerapkan pembelajaran secara online ataupun tatap muka yang dilakukan secara online. Kemudian, dengan adanya peraturan ini, guru harus bisa melakukan proses pembelajaran dengan efektif secara online di rumah saja. Pada dasarnya, guru dituntut mampu melaksanakan pembelajaran secara daring. Kemampuan guru dalam menguasai teknologi informasi sangat dibutuhkan. Kemudian, Kemendikbud turut mengambil kebijakan sebagai panduan dalam menghadapi virus ini, yaitu di satuan pendidikan dengan mengadakan seminar-seminar untuk para guru yang masih kesulitan menggunakan teknologi informasi. Nah, pada proses belajar mengajar secara online ini, guru juga dituntut untuk menyiapkan perangkat pembelajaran yang memungkinkan siswa untuk belajar di rumah. Keadaan ini membuat guru harus mengubah strategi belajar mengajarnya, penggunaan metode pengajaran, sehingga guru harus mampu menggunakan atau memilih metode yang tepat untuk siswa secara online. Nah, di balik pembelajaran secara online tadi, terdapat beberapa masalah yang menghambat pembelajaran belajar mengajar. Yang pertama, minimnya penguasaan teknologi informasi oleh guru dan peserta didik. Keadaan yang ada di Indonesia, tidak semua guru paham penggunaan teknologi. Dapat dilihat dari guru-guru yang lahir sebelum tahun 1980-an. Kendala ini membatasi informasi guru dalam menggunakan media online.
Begitu juga dengan peserta didik yang keadaannya hampir sama dengan guru-guru tersebut. Yang kedua, sarana dan prasarana yang kurang memadai dikarenakan perangkat pendukung teknologi terbilang mahal. Di beberapa daerah yang ada di Indonesia, guru pun masih dalam keadaan ekonomi yang rendah atau kesejahteraan guru belum terjamin. Nah, begitulah yang dapat membatasi mereka untuk menggunakan teknologi. Yang ketiga, akses internet yang terbatas. Akses jaringan internet yang terbatas masih belum merata di daerah pedalaman. Tidak seluruh lembaga pendidikan baik SD, SMP, serta SMA dapat menggunakan internet. Jika ada pun jaringan internetnya masih terbilang sangat lemah, sehingga tidak mampu mencapai media online. Yang keempat, kurangnya penyediaan anggaran. Biaya merupakan suatu hal yang dapat menghambat, dikarenakan kesejahteraan guru dan peserta didik masih jauh dari harapan. Ketika mereka menggunakan internet untuk memenuhi kebutuhan media pembelajaran online, maka jelas mereka tidak akan sanggup untuk membayarnya. Ada dilema dalam pemanfaatan media pembelajaran online ketika Menteri Pendidikan memberikan semangat produktivitas, tetapi di sisi lain kemampuan finansial guru dan peserta didik belum melaju ke arah yang sama. Negara pun masih belum bisa memfasilitasi secara menyeluruh kebutuhan biaya yang dimaksud. Selanjutnya, kerugian peserta didik. Pada proses penilaian, terdapat kerugian yang mendasar bagi peserta didik ketika terjadi penutupan sekolah ataupun kampus. Beberapa ujian yang mesti dilakukan oleh peserta didik pada kondisi normal, sekarang dengannya adanya virus ini, maka ujian dibatalkan ataupun ditunda. Penilaian internal bagi sekolah barangkali dianggap kurang urgent, tetapi bagi para orang tua, penilaian peserta didik itu sangatlah penting. Ada yang menganggap dengan hilangnya informasi penilaian peserta didik ini maka akan berpengaruh bagi keberlangsungan masa depan peserta didik. Contohnya saja, target-target skill maupun keahlian tertentu yang seharusnya tahun ini mendapatkan penilaian yang akan berdampak untuk tahun selanjutnya. Kasus lain untuk mahasiswa di perguruan tinggi. Banyak perguruan tinggi di luar negeri mengganti ujian tradisional dengan bantuan online. Penilaian bagi mahasiswa ini bisa saja memiliki kesalahan pengukuran, tidak seperti pengukuran yang seperti biasa dilakukan. Penelitian di negara-negara Eropa bahwa pengusaha menggunakan penilaian berbeda, yaitu dengan cara kredensial pendidikan, seperti halnya klasifikasi gelar dan rata-rata nilai untuk menyeleksi pelamar dari kalangan alumni perguruan tinggi. Nah, selanjutnya dampak bagi lulusan sekolah. Dampak yang dialami secara langsung yaitu gangguan dalam penilaian akhir yang seharusnya mereka dapatkan. Namun dengan keadaan apapun mereka akan tetap lulus. Nah, kemudian persaingan dunia kerja di pasar kerja sangatlah sengit dengan para pekerja yang sudah mengalami putus ketenaga kerjaan, yaitu PHK dari perusahaan di mana mereka bekerja. Sehingga mereka sebagai lulusan baru universitas, maka mau tidak mau mereka akan menerima upah lebih rendah dan mereka akan mempunyai efek dalam persaingan karir. Lulusan universitas yang awalnya membayangkan diri akan mendapatkan pekerjaan dan upah yang diharapkan, akan tetapi dengan adanya corona ini mengakibatkan mereka harus berpikir ulang tentang pendidikan yang ditempuh dan mendapatkan upah yang diharapkan. Kondisi ini tidak boleh terlepas dari pandangan dari kebijakan pemerintah dan pelaksanaan operasionalisasi di lapangan. Adapun beberapa subjek yang berpengaruh dalam
stakeholders pendidikan. Yang pertama yaitu pemerintah. Peran pemerintah sangat penting dan fundamental. Alokasi anggaran yang sudah diputuskan oleh Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2020 tentang revision kegiatan relokasi anggaran serta pengadaan barang dan jasa dalam rangka percepatan penanganan COVID-19 harus segera dijalankan. Yang kedua, orang tua. Sebagai pendidik utama di rumah, harus menjalankan fungsinya. Namun, tetap saja bantuan guru di sekolah perlu hadir door to door atau secara tatap muka di semua peserta didik. Ini dapat memberikan pandangan dan tanggung jawab kepada orang tua bahwa pendidikan anaknya harus dikembalikan pada effort orang tua dalam mendidik secara mental, sikap, sopan santun, pengetahuan, dan lain-lain untuk anaknya. Yang ketiga yaitu guru. Langkah pembelajaran online harus dilakukan seefektif mungkin. Guru bukan hanya membebani murid dengan tugas-tugas yang dihantarkan, tetapi guru perlu hadir secara gagasan dalam door-to-door peserta didik, atau guru bisa mendatangi satu persatu rumah peserta didik. Guru bukan hanya memposisikan dirinya sebagai pentransfer ilmu, tetapi tetap saja mengutamakan ing raso sang tulada, ing madya mangun karsa tudhuri handayani. Yang keempat, yaitu sekolah. Sebagai lembaga dari terselenggaranya pendidikan, sekolah harus memfasilitasi perubahan apapun yang menyangkut pendidikan peserta didiknya. Pendidikan tingkah laku harus menjadi pijakan kuat di tengah perkembangan teknologi dan arus percepatan informasi. Program-program pendidikan yang dilakukan harus benar-benar disampaikan kepada peserta didik, terlebih lagi dengan media online. Tetap saja, sekolah harus benar-benar memperhatikan etika, sopan santun sebagai lembaga pendidikan. Penekanan belajar di rumah kepada murid harus benar-benar mendapatkan pengawasan agar guru-guru yang mengajar melalui media online tetap semangat dan cerdas dalam menyampaikan pelajaran-pelajaran yang wajib dipahami oleh murid. Kesimpulannya, COVID-19 ini telah membawa dampak yang sangat luar biasa bagi kehidupan manusia di muka bumi. Setiap negara berusaha mengatasi masalah ini dengan berbagai cara, tak terkecuali Indonesia. Pemerintahan Indonesia berusaha semaksimal mungkin untuk mengatasi pandemi COVID-19 ini dengan berbagai kebijakan agar dapat tetap melindungi rakyatnya. Salah satu kebijakannya yaitu membatasi kegiatan sosial termasuk menutup sekolah-sekolah dan tempat belajar lainnya. Kegiatan belajar kemudian dialihkan ke pembelajaran jarak jauh atau kita kenal dengan sistem daring atau online. Hal ini memang bukan suatu yang mudah karena tidak direncanakan dari awal. Namun, kenyataannya menuntut hal ini dilakukan agar proses pembelajaran mengajar tetap dapat berjalan. Di balik semua itu, pasti ada dampak positif yang perlu mendapatkan perhatian, yaitu berubahnya pembelajaran konvensional di kelas menjadi pembelajaran jarak jauh dapat dijadikan persiapan proses pembelajaran di masa yang akan datang. Cepat atau lambat, akan terjadi perubahan di bidang pendidikan, khususnya dalam metode pembelajaran yang semakin dipengaruhi oleh pengembangan teknologi. Dengan adanya pandemi ini, semua pihak yang terkait di dalam pembelajaran dan di bidang pendidikan dapat belajar dalam pemanfaatan teknologi sehingga sekaligus dapat mempersiapkan diri menghadapi kemajuan teknologi di bidang pendidikan. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.